Halo teman-teman, mungkin ada yang di antara kalian udah lama pengen kepoin aktivitas saya di akun Fiverr. Karena saya memang udah lama banget nggak posting tentang Fiverr. Namun bukan tutorial ya, kalau tutorial sudah saya buat sejak tahun 2020 dan masih valid dengan keadaan sekarang. Paling hanya beda tampilan dashboardnya aja. Namun mekanisme atau cara proses pendaftaran, pembuatan gigs dan sebagainya itu masih sama aja. Hanya tampilan UI UX-nya aja yang beda ya. Tapi pada basicnya tutorial yang saya pernah berikan, yang mungkin teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, itu masih sama aja kok ininya, prosesnya ya. Dan kali ini, di konten kali ini saya akan nunjukin proses pengerjaan salah satu orderan ya, yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman, atau ada sesuatu yang bisa dipetik, entah mungkin dari software yang digunakan, atau langkah-langkah yang saya jalankan. Oke, simak terus ya teman-teman ya. Oke, orderan yang akan saya tunjukin hari ini adalah yang paling atas nih, yang sudah telat, Hatsutane ya. Saya klik dulu ya, nanti akan saya ceritakan. Jadi ini orderannya senilai $15. Aktivitasnya adalah memperbesar gambar AI. Jadi kliennya ini punya gambar AI, ini gambarnya, dan ini hasilnya ngeblur ya. Yang bersangkutan mungkin nggak punya waktu atau nggak punya softwarenya untuk memperbesarnya, meng-high-res-kannya, dan men-settingnya ke ukuran sekian untuk dipakai sebagai app, sebagai icon di App Store gitu teman-teman ya. Nah, ini bisa diambil kesimpulan ya bahwa gambar AI atau tools AI itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Kekurangannya tentunya menjadi peluang bagi desainer seperti kita ya, seperti membenahi yang kurang-kurang ya. Dan itu kekurangannya. Kalau kelebihannya ya tentunya bisa mempercepat proses kita mencari ide, proses brainstorming dengan klien jadi lebih mudah karena tinggal mengetikkan briefnya menjadi sebuah prompt. Jadi kelebihan AI itu jadi peluang, kekurangannya pun jadi peluang. Jadi nggak usah takut lagi, nggak usah berdebat lagi tentang ancaman-ancaman AI ya, karena baik kelebihan dan kekurangannya pun tetap menjadi peluang bagi desainer. Contohnya adalah salah satu pekerjaan yang saya kerjakan ini ya. Gambar AI minta di high-resin dan minta di resize ke ukuran yang diminta. Oke. Langkahnya gimana? Tentunya saya mendownload dulu gambar ini ya. Sudah saya download, sudah saya taruh di laptop ini. Dan saya akan nunjukin beberapa prosesnya. Kali aja teman-teman nanti bisa ngambil pembelajaran dari sini ya. Yang pertama saya high-resin dulu. Sebenarnya bisa sih di Photoshop di high-resin, tapi saya pengen nunjukin teman-teman ke tools yang mungkin bisa jadi pilihan bagi teman-teman yang mungkin pengen belum tahu ya, ada aplikasi untuk mengupscale gambar ya jadi lebih high res, yaitu waifu2x.net, dan ini gratis teman-teman. Gratis, tapi kelemahannya ya kalian harus upload satu-satu ya. Kalau software upscaler kayak Topaz Gigapixel kan dia bisa berbarengan ya memperbesarnya. Kalau ini hanya satu-satu per item ya. Jadi kita coba ya, misalkan saya choose file, saya akan ambil gambar yang tadi sudah di download, gambar ilustrasi ini 3D Skulder ya. Oke. Sebenarnya saya sudah sempat menggunakan waifu ya, di sini udah saya gedein 2 kali lipat. Namun saya akan nunjukin lagi proses dari awal. Mungkin di sini saya hapus dulu deh. Saya mau nunjukin dari awal. Oke, yang ini saya upload ya. Lalu saya minta dia, karena ini artwork, saya pilih artwork, dan saya minta yang noise reduction-nya atau peredam noise-nya tertinggi. Jadi noise-nya semakin sedikit, dan saya upscale sampai 2 kali lipat ya. Sebenarnya bisa 4 kali lipat, namun di sini teman-teman harus memberikan suatu apresiasi ya, seperti membayar ke Patreon atau mengasih donasi ya. Terserah kalian nih, kalian mau coba apa enggak ya nantinya ya. Saya butuh file sebagai PNG dan saya coba langsung download. Kita lihat hasilnya kayak apa. Akan ada captcha di sini yang harus diisi ya. Seperti ini. Oke. Crosswalk. Oke. Nah, maka gambar sudah bisa di-download.
Jadi saya sudah punya dua gambar ya, gambar yang apa adanya dengan gambar yang sudah saya upscale di Waifu2X. Mungkin biar lebih gampang saya akan nunjukin di Photoshop ya teman-teman ya. Oke, saya buka dulu. Nah, ini sudah terbuka di Photoshop, teman-teman bisa lihat ini gambar aslinya ya. Nah, kelihatan kalau di zoom kayak ada pixelatnya ya, kotak-kotaknya. Dan kalau yang ini hasil saya memperbesar 2 kali di Waifu2X. Ya, jadi kayak ada sedikit perbaikan gambar ya, lebih enak dilihatnya, lebih terreduce pixelatnya. Namun ada beberapa kelemahan. Itulah kenapa saya masih memerlukan Photoshop, masih memerlukan software desain walaupun sudah ada AI. Karena hal-hal seperti ini ya, yang kecil-kecil kayak gini, tetap harus bisa dibenahi di Photoshop. Tetap harus dibenahi di Photoshop ya. Contohnya saya ingin menghilangkan noda kuning ini ya, harus di Photoshop. Kalau pakai AI kan mereka terlalu random untuk membenarkannya ya, nggak bisa sespesifik ini ya. Jadi saya pakai stem tool misalkan yang ini. Nah, oke. Saya ambil dari sini misalkan, saya tempel di sini untuk menghilangkannya. Atau bisa juga pakai ini ya, pakai healing brush tool ya. Nah, dia secara tidak langsung mendeteksi bagian yang benarnya. Seperti ini, misalkan saya taruh di sini. Maka tersamarkan ya noda kuningnya ya. Sudah cukup ya. Oke, gambar sudah agak membaik dibandingkan sebelumnya yang kecil dan kotak-kotak seperti ini ya. Kalau ini sudah dipoles walaupun ngeblur tapi nggak pixelat ya. Tinggal ngikutin tasking keduanya, yaitu membuat ukuran 1024 kali 1024 untuk ditaruh di App Store nantinya. Nah, untuk ini memang harus menggunakan Photoshop juga teman-teman, karena untuk membuat ukuran yang spesifik itu sulit untuk dilakukan di Tools AI. Kalau Photoshop kan kita bisa mengatur image size-nya ya secara custom. Kalau memakai sepenuhnya gambar AI tentunya akan kesulitan ya kita ya. Oke, kita setting dulu 1024 kali 1024. Oke, kita lihat hasilnya dan gambarnya pun langsung semakin cakep ya teman-teman ya. Semakin hilang noise-nya ya. Kita bandingkan dengan yang apa adanya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kombinasi Waifu2X ya, tools upscaler gratis dan Photoshop. Dan ini sudah siap dikirim untuk menjawab brief klien. Kita save dulu ya. Kalau bisa, saya tidak menunjukkan Waifu2X-nya ya. Saya save aja, misalkan save as sebagai JPEG, misalkan. Saya save sebagai JPEG. Dan saya kasih nama Schoolgirl High Res. Ya, Schoolgirl High Res saja. Oke, saya save sini dan siap menjawab permintaan klien. Oke, kita kirim, kita upload. Oh ya teman-teman, di sini kan saya sudah terlambat ya. Saya sudah biasa mengerjakan proyek itu terlambat ya. Yang penting bisa komunikasi dengan klien dengan baik. Buat teman-teman yang kebingungan gimana sih caranya supaya terlambat tapi ratingnya tidak negatif, teman-teman bisa ke extended delivery date di sini ya, extended delivery date. Teman-teman bisa request tambahan waktu, misalkan minta tambah waktu sekarang tanggal 29, minta tambahin di tanggal 30 ya. Tentunya teman-teman harus ngasih alasan yang jelas di sini ya, misalkan I'm sorry bla 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 misalkan ya, lalu send request. Nanti kliennya akan ngasih perpanjangan waktu, dan itu baik untuk kalian yang ngirimnya terlambat namun tidak mempengaruhi rating delivery. Kalau saya sudah terbiasa ya naik turun rating, jadi saya nggak usah melakukan hal itu ya, karena saya sudah sama-sama tahu dengan klien saya tahu kalau saya punya aktivitas di luar selain Fiverr, saya juga mengajar dan klien saya sudah paham itu, dan keterlambatan bisa dimaklumi. Jadi saya nggak perlu mencentang extended delivery time karena saya baru terlambat 8 jam saja, belum sampai seharian. Oke, di sini saya kirim, deliver now. Saya upload gambar yang tadi, hasil upscale dan resize di Photoshop.
Oke, saya sebut namanya, misalkan, Hai Hatsutani. Please check this out. Saya kasih tahu, saya ngelakuin apa aja. Di sini mungkin high res 1024 pixel kali 1024 pixel. Let me know if any problem. Jadi kita siap direvisi ya jika ada yang tidak struck di klien. Kita kirim. Oke. Oke, terkirim dan tinggal menunggu review. Biasanya sih klien ini nggak rewel ya, karena taskingnya hanya memperbesar dan meresize, mengupscale dan meresize gambar. Klien ini nggak cuma sekali dua kali order ke saya, tapi sudah beberapa kali. Mungkin akan saya tunjukin untuk motivasi buat teman-teman ya, bahwa ada loh orang yang order seperti ini dan menjadi klien tetap dan rutin. Gimana ya cara ngeliatnya? Mungkin di sini kali. Oke, Hatsutane. Sebentar ya. Dia itu ada di conversation kalau nggak salah. Ke conversation di sini untuk melihat seberapa sering klien tersebut mengorder ya. Conversation, lalu nah di sini dan kelihatan di sini dia sudah mengorder sebanyak 13 kali. Sama jobnya sama ya, dari gambar low res dia minta high resin ya. Dan sekarang sudah ada AI, dia gambar dari AI yang hasilnya ala kadarnya, minta di high reskan dan di resize. Dan ini totalnya. Ya, teman-teman, satu klien saja bisa menghasilkan beberapa dolar. Kalau teman-teman beruntung ya. Intinya konsisten dan doa aja sih teman-teman. Sebenarnya banyak teori yang bisa teman-teman terapkan untuk mengundang klien ke Fiverr dan kemanapun ya. Tapi sebenarnya lebih kuat itu adalah di doa ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, mungkin yang pengen dapat orderan kayak saya ini bisa buka jasa yang lebih spesifik dari punya saya. Kalau saya ini kan membuka jasa layanan Photoshop service ya. Ini kan masih umum ya. Dan sekarang mungkin saat ini persaingannya sudah ketat. Jadi coba teman-teman menspesifikannya lagi atau mengkerucutkannya lagi jasa atau gigs layanan teman-teman jika teman-teman baru di Fiverr ya, sehingga persaingan semakin mengerucut ya, nggak umum seperti saya ini kan Photoshop sudah banyak keyword yang menggunakan Photoshop ya. Coba yang lebih spesifik lagi, saran saya teman-teman coba bisa mengetikkan restore foto ya atau upscale ya, bisa upscale misalkan upscale atau restore atau enhance ya. Pokoknya tiga kata kunci ini teman-teman bisa browsing aja dan cari referensinya dari gigs-gigs yang membuka jasa serupa ya. Ini udah ada yang sampai ribuan order ya, dari jasa restorasi foto ya, dari foto tua jadi foto baru, dari foto low res, foto tajam ya, seperti yang saya lakukan tadi ya. Bisa menggunakan AI dan jika ada kurang-kurang dikit bisa dibenerin di Photoshop ya. Atau bisa coba dulu aplikasi gratisan seperti Waifu2X ini ya untuk mentajamkan gambar ya. Lalu jika ada kurang-kurang bisa dibenarkan menggunakan Photoshop. Jadi di era AI ini bukan berarti kita mengabaikan software-software desain ya. Justru sangat berkesinambungan, sangat berhubungan. Baik AI maupun software desain itu saling terikat dan saling melengkapi.